Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama-tama puja dan puji syukur kita atas Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberi kesehatan pada sekarang ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga pada zaman sekarang ini. Baik, di sini saya Dina Anzani, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam A semester 7 dengan NIM 0101181020 akan memberikan ceramah singkat yang bertemakan Isra dan Mi'raj. Hadirin dan hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian kisah cinta Khadijah pada zaman Rasulullah SAW yang pada saat itu Rasulullah SAW pada saat itu melaksanakan Isra dan Mi'raj. Makna Isra dan Mi'raj yang memiliki dua kata, yang dimana Isra adalah merupakan perjalanan malam Rasulullah SAW dari Mekah ke masjid terjauh yakni Masjidil Aqsa di Yerusalem, kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naik ke surga, yang dimana saat itu Rasulullah SAW naik ke surga untuk mengurangi jumlah rakaat sholat menjadi 5 kali sehari buat umatnya. Peristiwa tersebut terjadi pada 27 Rajab. Kini para kaum muslimin dan muslimah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang sangat mendukung dakwahnya Rasulullah SAW pada saat itu, yang terutama melakukan Isra dan Mi'raj. Siapa dia? Yaitu Siti Khadijah radhiyallahu anha. Apa hubungannya kisah cinta Khadijah dengan Isra dan Mi'raj? Karena Isra dan Mi'raj itu adalah salah satu di antara tujuannya. Siti Khadijah itu adalah hiburan dan penyemangat Rasulullah SAW ketika itu, yang dimana saat itu pula Rasulullah SAW ditinggalkan Khadijah radhiyallahu anha. Para ulama mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj merupakan tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Karena pada tahun itu Rasulullah SAW mengalami banyak ujian-ujian yang berat. Salah satunya yaitu ujiannya yang pertama, beliau ditinggalkan oleh paman tercintanya yaitu Abu Thalib. Dan yang kedua, beliau kemudian ditinggalkan lagi oleh istrinya yang selama ini berkorban untuk dia, yang bernama Siti Khadijah, yang selalu mensupport Nabi dalam berdakwah. Hal inilah yang membuat Nabi patah hati. Kenapa demikian? Sebab Khadijah meninggalkan Nabi di saat dakwahnya belum selesai. Sehingga Nabi merasa pada tahun tersebut adalah tahun kehilangan. Dan pada saat itu juga Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Beliau kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah istrinya, sehingga di kota Mekah Nabi itu ibarat anak yatim, di mana enggak punya tempat berlindung. Di saat Nabi Muhammad SAW dihina, dilempari kotoran, tapi Nabi selalu kuat dan tegar karena ada penyemangatnya ketika itu, yaitu Khadijah. Saat Khadijah masih ada, Rasulullah SAW selalu curhat dengannya. Apa kata beliau? Wahai Khadijah, kapan dakwah ini dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bagaimana agama ini akan Allah menangkan jika mereka menolak agama ini? Bagaimana wahai Khadijah? Itulah curhatan Rasulullah SAW kepada Khadijah ketika itu. Kata Khadijah yaitu, ya Rasulullah, la tahzan. Jangan patah semangat ya Rasulullah. Insya Allah suatu saat nanti Allah pasti memenangkan agama ini. Begitulah jawaban Khadijah kepada Rasulullah. Akhirnya Nabi jadi semangat lagi. Ini artinya Khadijah adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi dan penting di sisi Rasulullah SAW ketika itu, saat Khadijah masih hidup.
Khadijah adalah orang yang pertama menerima dakwah Nabi ketika satu bumi ini menolak dakwahnya Nabi. Subhanallah, Khadijah orang yang pertama kali sholat di belakang Nabi ketika tidak ada satupun kaum Nabi Muhammad SAW sholat di belakangnya. Tiba-tiba orang yang paling berharga bagi Rasulullah SAW ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana rasanya ketika orang yang mencintai kita itu meninggalkan kita? Nabi pun merasa kehilangan, seolah-olah di dunia ini nggak punya siapa-siapa lagi. Di tahun yang sama Khadijah pergi dan Abu Thalib juga pergi. Serta pada saat itu orang-orang kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW pada saat Rasulullah melaksanakan Isra dan Mi'rajnya tersebut. Rasulullah SAW harus lari ke Taif, berharap diterima sama keluarganya, yaitu keluarga dari ibunya Aminah di Taif. Tapi Nabi saat itu pernah dilempari batu terus disorakin seperti maling di Taif tersebut. Nabi pun hingga sampai terjatuh dan berdarah. Begitu juga sahabat yang ikut dengannya. Sedih sekali ya, pada masa tersebut hadirin dan hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi udah ditinggalkan orang tercinta, kemudian tidak ada yang melindungi beliau lagi, dakwah di Mekah sekarang kemudian dakwah di Mekah juga belum selesai. Beliau pun di Taif diusir, dipukul, dilempari, dikejar, diteriaki maling. Nabi pun bingung. Akhirnya diam-diam masuk ke kota Mekah dan kemudian Nabi tertidur di depan pintu Ka'bah. Makanya Allah berfirman, "Alam yajidka yatimam fa'awa." Artinya, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Lalu dia memberikan petunjuk. Quran Surah Ad-Duha ayat 7. Nabi pun meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan pintu Ka'bah ketika dia selesai bangun dari tidurnya. Berdoa dan bersujud kepada Allah dengan kondisi pelipis berdarah serta menahan rasa kesedihan dan kesakitannya. Kemudian datanglah Jibril alaihissalam, yaitu malaikat Jibril memanggil Rasulullah sembari duduk di sebelah beliau dengan panggilan kasih sayang. "Ya Rasulullah," tetapi Nabi masih tertidur saat itu. "Ya Rasulullah," sahut lagi malaikat Jibril. Akhirnya Nabi pun terbangun. Saat Nabi terbangun, kemudian Nabi bertanya, "Wahai Jibril, ada apa?" Jibril pun menjawab, "Ya Rasulullah, Allah mengundang engkau untuk melakukan perjalanan ke langit." Nah, ketika Nabi dalam keadaan down, disitulah malaikat Jibril turun, kemudian memanggil Nabi untuk naik ke atas langit bersama Jibril. Nah, dengan itulah peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi. Demikian ceramah singkat dari Dina. Apabila ada salah kata, Dina mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.